Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Amara Wibila dengan NIM 312410549. Video ini saya akan menjelaskan tentang web yang saya buat atau program yang saya buat adalah toko buku online. Jadi untuk memenuhi tugas mata UTS mata kuliah saya di mata kuliah di pemrograman web 1. Jadi langsung aja kita masuk ke VS Code terlebih dahulu untuk kita jelaskan sedikit saja. Di sini ada tiga bahasa. Ada bahasa HTML, ada bahasa JS, dan ada bahasa CSS. Oke, di sini kita bahas yang indeks terlebih dahulu, HTML. Di sini ada namanya link href. Ada link icon juga, ada link script JS itu untuk menyimpan data atau script. Nah, link href ini gunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk pewarna dari sebuah website. Kalau misalnya tanpa CSS itu putih-putih doang, jadi ya kurang matching lah di mata, kurang bagus lah dipandang. Jadi CSS ini digunakan untuk tampilan atau misalnya warna, memberikan efek warna pada sebuah website biar lebih enak aja dipandang, misalnya seperti ini. Nah, ini menggunakan CSS dan ini tanpa menggunakan CSS. Misalnya CSS kita hapus, terus kita hapus, ini bukan seperti ini. Kita jalanin, kita running. Nah, jadinya kita cuman hitam putih aja kayak begini dan ya kayak begini. Jadi ya kurang matching di mata. Jadi gunanya CSS itu adalah untuk memberikan warna pada sebuah website. Nah, terus di sini ada masuk. Jadi tampilan di sini kita bisa lihat di sini. Kita bisa masuk lagi ke websitenya, kita jelasin, kita inspect. Nah, di sini keluar kota program itu ada program div. Nah, di sini ada H2. H2 ini di sini. Nah, jadi ini adalah untuk bagian-bagiannya di sini. Dan ini campur di ini ada CSS juga. Nah terus di sini ada paspor juga ya, untuk bikin paspor misalnya kita mau tambah, kita tampilin paspor. Terus di sini juga ada email, kita bisa tampilin di indexator itu email. Terus ini ada daftar akun juga, kita ini tampilin di daftar akun di nama email paspor. Misalnya kayak gini. Nah, jadi untuk ininya, jadi kita daftar terlebih dahulu. Daftar namanya Fajar. Nama ininya adalah Fajar gmail.com. Kita bikin paspornya 1 2 3 4 5. Kita enter, langsung kita berhasil. Nah, di sini kita coba untuk jalanin programnya. Di sini yang tadi kita salin tadi CTLV dan 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Sorry. Nah, di sini kita udah bikin emailnya. Nah, habis itu kita login. Sebentar, 1 2 3 4 5 login. Nah, di sini kita diarahin ke dashboard HTML. Dashboard HTML itu adalah menu, atau misalnya menu kedua. Misalnya kita di sini ada kayak tadi yang ini, langsung aja ke href. Ini link untuk menuju menunya tersebut. Jadi stok HTML itu ada di stok. Jadi kita bisa bikin di sini
harus sama dengan yang kita buat atau file yang kita buat. Di sini ada dashboard, stok, checkout, dan tracking. Stok kita akan jelaskan. Stok HTML adalah untuk memberikan informasi atau buku apa aja yang ada. Misalnya kayak gini. Misalnya kita masuk ke stok. Nah, stok ini kita ada beberapa stok. Ada 15 stok. Buku kepemimpinan ada 10, ada 8, ada 20, ada 25. Nah, untuk stok ini kita bisa lihat di sini ada namanya itu di div ada label judul, ada berikan label pada judul ini, stok harga, dan jadi stok HTML adalah untuk kita bisa ngelihat buku apa aja bukunya yang masih ada stok. Terus ada di sini ada checkout. Checkout ini adalah untuk kita memesan buku. Bisa kita ke toko online, itu kita bisa pesan buku seperti ini. Misalnya kita masuk ke menu checkout. Misalnya kita mau tambah buku ini, tambah buku ini, tambah buku ini, tambah buku ini, tambah buku ini. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat kita udah masukin semua buku. Di sini kita bisa tambahin bukunya apa, kita bisa kurangin, kita tambah lagi. Jadi kita bisa kurang, misalnya kita mau beli buku satu aja. Misalnya kita pengen beli buku ke pengantar komunikasi. Nah, untuk ini tertera juga ada harganya di sini. Nah, untuk pemesanan kita bisa nama kita, ke transfer bank kita bisa pilih misalnya wallet atau COD. Alamatnya misalnya mau ke Tambun. Nah, ini asal aja. Nah, kirim pesanan. Nah, oke. Kita secara acak dapat kode atau misalnya resi atau resi kita lah. Jadi untuk pembuktian kalau misalnya, nah di sini kita ada resi, sini ada do 3074 yang kita tambah. Nah, gunanya data dan script ini adalah untuk menambahkan atau mengurangi tadi ya, misalnya di checkout kita bisa kurang, bisa tambah juga, kita bisa lihat nih di data juga kita bisa lihat tuh, kita setelah pesan kita termasuk ada DO berapa, ini cara acak. Kita ini Muhammad Hafiz ya, misalnya dalam perjalanan terus proses bla 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 sampai ke ini, itu semuanya dari data. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ini masuknya adalah data, dan di script JS itu kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa tambahin atau misalnya kayak nambah sesuatu. Misalnya ini kan selamat pagi. Jadi untuk itu kita bisa lihat sesuai karena ini jam 2 jadi pagi. Jadi nah, untuk selanjutnya kita ada tracking. Tracking ini gunanya untuk melacak ini kita ya, melacak paket kita. Misalnya kita udah di paket kita di mana. Misalnya kita mau cari yang ini. Oh, kita masih diterima di gudang. Oh, masih tanggal kirim tanggal sekian. Kita ini pembayaran segitu. Nah, gunanya untuk selanjutnya ada namanya history transaksi. Kita bisa lihat di sini ada story kita yang tadi itu story transaksi. Jadi gitu aja. Oh ya, untuk CSS ini sebenarnya cuman pewarna aja. Jadi ya cuman pewarna dari sebuah website. Jadi ya biar lebih fast aja sebenarnya CSS ini gunanya. Jadi segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.